saya Hendriawan Darmanto, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25869052394 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya guru agama Katolik dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Sambirampas yang beralamat di Golowaso, Kecamatan Congkar, Kelurahan Golowangkung Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai bagian dari tugas perkuliahan, pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan mempraktikkan mengajar di kelas 11 dengan tema Gereja sebagai Persekutuan yang Terbuka. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kita berikan tepuk tangan. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tema tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Sebelum itu, sebagai umat yang beriman, marilah kita memulai kegiatan kita dengan doa pembuka. Saya minta doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan bimbingan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan kegiatan kami. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih juga atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menghirup nafas kehidupan. Namamu kami puji ya Tuhan, hari ini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi, kami ingin mengecek kalian yang hadiran dulu. Antonius Pindro Devin, Hadir Pak. Elizabeth Rista Lestari, Hadir Pak. Franciscus Asiska, Hadir Pak. Helena Trix da Silva, Hadir Pak. Katerina Erni, Hadir Pak. Lydia Carly, Hadir Pak. Maria Melnita Arli, Hadir Pak. Maria Dero, Hadir Pak. Vincentius Almuiman, Hadir Pak. Yohana Fanti. Hadir Pak. Siapa yang hadir? Hadir Pak. Oke, terima kasih banyak karena kalian hadir semua pada hari ini. Sebelum kita lanjut, Bapak Guru menyiapkan satu lagu untuk kita sekalian. Saya minta kalian untuk berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
persaudaraan ya. Ya, Pak. Ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tema tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tapi sebelum itu, kita melihat arti dan makna dari gereja itu sendiri. Kita mereview kembali apa itu gereja sebagai umat Allah. Siapa yang masih ingat apa itu gereja sebagai umat Allah? Silakan. Gereja sebagai umat Allah adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dibaptis. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi milik Allah dan untuk serta menyelamatkan dunia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk siapa lagi? Saya Pak. Ya, Rista. Gereja sebagai umat Allah adalah kumpulan orang yang percaya pada Yesus Kristus dan sudah dibaptis. Ya. Jadi gereja sebagai umat Allah adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga mereka yang sudah dibaptis. Jadi itu gereja sebagai umat Allah. Baik adik-adik, ada pun tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Peserta didik mampu menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kemudian peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh konkret sikap gereja yang terbuka. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan komitmen pribadi untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, Bapak Guru sudah menyiapkan satu video. Kita melihat arti dan makna dari gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ya, pemirsa, perjalanan Paus Fransiskus selama 3 hari kunjungannya ke Jakarta disambut dengan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah agenda dijalani oleh Paus Fransiskus, mulai dari bertemu Presiden Joko Widodo hingga penggelar misa akbar di Gelora Bung Karno Senayan. Kunjungan pemimpin gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Selama 3 hari lawatannya di Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan tokoh-tokoh ternama tanah air untuk menyebarkan pesan perdamaian. Sehari sebelum menepi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Paus Fransiskus bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam momen ini, Paus Fransiskus memuji langsung toleransi antar umat beragama di Indonesia. Agenda lainnya adalah kunjungan perdana Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Kedatangannya di masjid terbesar di Asia Tenggara itu disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, dan sejumlah tokoh lintas agama. Dalam kesempatan ini pula, Paus Fransiskus bersama Nazaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal sebagai komitmen, kerukunan, dan solidaritas antar umat. Usai kunjungannya dari Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus melanjutkan agendanya di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Paus Fransiskus yang langsung serta memberi berkat kepada para penyandang disabilitas di sana. Momen haru terpanjat saat Paus Fransiskus menyalami dan memeluk mereka dengan hangat. Sore harinya misa akbar digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan yang dihadiri lebih dari 100.000 umat Katolik. Antusiasme warga tak terbendung ketika melihat Paus Fransiskus dan memimpin langsung acara misa. Dalam khotbahnya, Paus Fransiskus berpesan untuk menekankan pentingnya kasih di antara sesama manusia dan menciptakan perdamaian. Oke, baik adik-adik, itulah
itulah video tadi tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Apa yang kalian tangkap dari video itu? Kemudian apa yang benar-benar menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan dari video yang barusan kita lihat, dan juga apa yang penting bagi kita untuk terbuka dan menghargai perbedaan. Mungkin ada yang bisa jelaskan? Nah, silakan Ellen. Video ini menunjukkan keterbukaan dan menghargai perbedaan. Video ini menunjukkan Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk berdialog, bukan hanya dengan umat Katolik, tetapi juga dengan pemimpin umat Islam. Ya, kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia itu bukan hanya kepada umat Katolik, tetapi juga kepada umat Islam. Ya. Jadi itulah bentuk penghargaan terhadap perbedaan. Ya. Siapa lagi? Ya, silakan, Resta. Pentingnya kasih antar sesama dan ciptakan kebersamaan. Ya, pentingnya kasih dan kebersamaan. Ya. Itu kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia itu punya momen yang penting, dan juga kasih dan juga persaudaraan. Ya. Jadi ya, kita barusan mendengar penjelasan dari teman-teman bahwa video itu lebih menekankan keterbukaan, kasih, dan juga persaudaraan. Adik-adik, gereja sebagai persekutuan yang terbuka merupakan satu ajaran Kristen yang menekankan inklusivitas, pelayanan, dan dialog dengan dunia luar, di mana gereja tidak hanya berfokus pada urusan internalnya, tetapi juga menjangkau dan berinteraksi dengan masyarakat luas, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Jadi gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu bukan hanya mengurus dirinya sendiri, ya. Dia juga berinteraksi dengan mereka yang berbeda keyakinan. Jadi itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Untuk lebih lanjut, Bapak Guru ingin membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kita akan melihat arti gereja, arti dan makna gereja dari pandangan kitab suci dan juga dari ajaran sosial gereja. Sebelum itu saya minta kalian, sebelum kita membentuk dalam kelompok, saya minta kalian untuk berdiri dan kita menyanyikan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, silakan. Sekarang kita membagi ke dalam dua kelompok. Kita membahas gereja sebagai persekutuan terbuka dari pandangan kitab suci dan juga dari ajaran sosial gereja. Silakan. Oke, baik. Yang pertama kita lihat gereja sebagai persekutuan terbuka dari pandangan kitab suci. Kita ambil dari perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kemudian kita mendiskusikan perikop tersebut. Kita akan menemukan arti dan makna dari gereja sebagai persekutuan yang terbuka dari pandangan kitab suci. Saya minta satu orang untuk membaca perikop tersebut.
yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramkannya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Sekarang kalian bisa berdiskusi dalam kelompok terkait dengan perikop yang barusan kita dengar. Silakan. Oke, baik adik-adik. Setelah kalian berdiskusi, saya minta kalian dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait bacaan yang barusan kita dengar ya. Silakan mulai dari kelompok 1. Silakan. Arti dan makna dari perikop Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Yang pertama, menekankan bahwa kasih kepada sesama hanya diwujudkan melalui tindakan nyata tanpa memandang latar belakang, suku atau agama, bahkan kepada musuh sekalipun melampaui sekedar ketaatan hukum agama. Yang kedua, sesama manusia adalah siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang ras atau agama. Yang ketiga, melalui perumpamaan, Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati melampaui batas-batas etnis dan sosial. Yang keempat, Yesus menegaskan bahwa kasih adalah inti dari semua perintah Allah, dan kasih ini tidak hanya terbatas pada sesama, tetapi juga mencakup orang asing dan bahkan musuh. Dalam pandangan kitab suci, mereka menjelaskan bahwa kasih tanpa memandang latar belakang, kemudian kasih itu sejati, dan juga inti dari semua kasih adalah inti dari semua perintah Allah. Itu menurut kelompok 1. Kita dengarkan dari kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Menurut kami, isi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Yang bermakna yaitu mengajarkan bahwa mengasihi sesama manusia berarti memberikan pertolongan nyata kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Mungkin ada lagi? Yang kedua, mengikuti Yesus berarti mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, baik. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi dari kelompok 2 tadi mereka menjelaskan bahwa kasih itu tanpa memandang suku, ras, kemudian agama, dan ya, kasih itu seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi itu menurut kelompok 2 tentang kasih berdasarkan perikop yang barusan kita dengar. Selain daripada ajaran kitab suci, dari pandangan kitab suci tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, adapun dari pandangan ya, ajaran sosial gereja. Sekali lagi, Bapak Guru meminta kalian mendiskusikan tentang pandangan dari ajaran sosial gereja tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Silakan.
setelah kalian berdiskusi terkait dengan ajaran sosial gereja, pandangan ajaran sosial gereja tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, sekarang saatnya adik-adik bisa mempresentasikan arti dan makna menurut pandangan ajaran sosial gereja. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut dari kami, kelompok 2, gereja sebagai umat Allah dari pandangan Lumen Gentium menekankan bahwa gereja sebagai identitas kesetaraan yang dasar dari semua anggota yang dibaptis dalam martabat dan panggilan mereka. Sebelumnya, gereja dipandang begitu piramidal dan berpusat pada hierarki untuk kemudian berubah menjadi berpusat pada Kristus atau Kristosentris. Hal ini bermula dari pandangan gereja yang lebih terbuka setelah Konsili Vatikan II. Terima kasih kepada kelompok 2. Jadi mereka menjelaskan bahwa dari ajaran Lumen Gentium tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, di mana gereja itu berpusat pada hierarki itu sebelum Konsili Vatikan II. Tapi setelah itu berpusat pada Kristus. Ya. Sekarang kita dengarkan dari kelompok 1. Dari Gaudium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, dokumen ini membahas hubungan gereja dengan dunia modern dan menyoroti keterbukaan gereja untuk berdialog dengan dunia. Yang pertama, dialog dengan dunia. Gaudium et Spes menegaskan bahwa sukacita, harapan, dukacita, dan kecemasan umat manusia harus menjadi perhatian gereja. Dokumen ini menyerukan dialog dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, kesamaan hakiki semua orang. Dokumen ini juga menekankan bahwa semua manusia memiliki jiwa yang mulia, diciptakan menurut gambar Allah, dan karena itu memiliki kesamaan hakiki. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Ya, baik, tadi kalian sudah menjelaskan berdasarkan ajaran sosial gereja dan juga dari teks kitab suci tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja Katolik bahwasanya dia lebih menekankan inklusivitas bukan eksklusivitas. Gereja dipanggil untuk menjadi sahabat, ya. Gereja dipanggil untuk menjadi sahabat bagi semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, dan juga budaya. Selain daripada itu, gereja juga siap berdialog dengan agama lain, pelayanan ke dalam dan juga keluar, dan gereja terbuka terhadap perkembangan teknologi. Itu berdasarkan teks kitab suci dan juga ajaran sosial gereja yang barusan kalian bahas tadi atau yang kalian presentasikan. Baik adik-adik, sekarang sebagai penutup dari kegiatan kita ini, Bapak Guru meminta kalian merefleksikan dan juga membuat satu komitmen tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Saya minta kalian untuk merefleksikan. Oke, setelah kalian merefleksikannya tadi dan juga membuat satu komitmen, Bapak Guru meminta kalian untuk membacakan hasil refleksi kalian, ya. Saya minta satu atau dua orang untuk membacakan refleksi ini. Ya, silakan. Makna gereja sebagai persekutuan terbuka dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghidupkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa lagi? Silakan. Makna gereja sebagai persekutuan terbuka dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai
kita harus membagi kasih serta perhatian kepada orang lain, terutama orang yang membutuhkan, dan juga menghargai orang lain yang sedang beribadah. Oke, baik, terima kasih. Ya, itulah bentuk refleksi dari adik-adik terhadap gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Setelah kita membuat refleksi, sekarang Bapak Guru ingin mendengarkan kalian punya komitmen. Kira-kira seperti apa komitmen kalian? Silakan, Erik. Untuk mewujudkan komitmen sebagai bagian dari gereja persekutuan terbuka adalah aktif dalam komunitas, ikut serta dalam kegiatan gereja, dan menerima perbedaan dalam komunitas. Mungkin ada lagi? Silakan. Maria. Fokus pada hubungan dengan Tuhan dan diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Jadi baik adik-adik, terima kasih banyak untuk partisipasi aktif dari kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini terkait gereja sebagai persekutuan yang terbuka yang selalu menghargai perbedaan, kemudian toleransi, dan juga cinta kasih. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk kita dalam. Ialah Bapa di dalam surga, Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus. Puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan bimbingan-Mu kami dapat menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Ya Allah Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan istirahat. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Nama Engkau puji Tuhan hari ini, Yesus Kristus, segala masalah. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus.